Bismillah, kita mulai saja ya. Sedikit, tapi yang banyak nanti malaikat insya Allah yang duduk. Insya Allah. Mau berapapun harus dimulai karena ilmu kan. Insya Allah. Satu pun harus dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina wattaqau utul ilma darajat ya. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan ini nikmat sehat sehingga menjalaninya dengan mudah, dengan semangat, dan juga kita masih diberi keistiqomahan, kekuatan. Karena kemarin kalau ingat khutbah ya, masih ada yang ingat enggak khutbah ya kemarin. Jadi setiap perintah di dalam Al-Qur'an, setiap atau bahkan larangan, kata larangan di dalam Al-Qur'an, atau bahkan sekedar informasi di dalam Al-Qur'an yang didahului dengan kalimat iman, maka itu memberikan kesan kepada kita, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana kualitas dan ketingkatan si pemilik iman tersebut, dan juga mempertaruhkan sekaligus iman kita kepada Allah. Dengan kita sholat kemudian puasa, itu juga sekaligus mempertaruhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semangat puasa, semakin semangat kita sholat wajib dan sunnah, maka iman kita juga pun akan semakin kuat. Padahal asar ini yang dijanjikan Rasulullah kan ya, subuh dan asar, man shalla bardain dakhalal jannah. Begitu juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz yang ketiga, hafidhu, juz kedua ke juz yang ketiga kalau nggak salah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, ini maksud wusta di sini ialah salat asar maksudnya, dan subuh juga, karena orang-orang bisa enak tidur kan, zuhur kemudian ya enak aja udah malas bangun sebenarnya, waduh salat asar, kecuali ada pekerjaan atau kesibukan yang lain. Nah, jadi sebenarnya yang akan mau dibahas pada kali ini sebenarnya cocok sebenarnya buat remaja, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak-anak, karena nama kitabnya itu Al-Mawa'id Usfuriyah, Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, yaitu nasihat-nasihat. Kalau usfuriyah itu secara bahasa burung pipit, artinya burung pipit. Jadi nanti ada satu hadis, kemudian nanti akan dijelaskan hikmah atau nasihat atau hikayat daripada hadis tersebut. Ada cerita-cerita, jadi kayak storytelling gitu. Bagus. Dan nanti ada setiap hadis itu ada faedahnya, dan bagus sekali dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sekarang teman modern. Nah, laksana air hujan, kalau air hujan itu kan kita ketika turun ke daratan itu membersihkan segalanya. Begitu juga di sini nasihat-nasihat yang mana hujan itu daripada membasahi kerontangan daratan yang tadinya gersang jadi enggak. Begitu juga mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini, kerontangan, kegersangan yang ada di dalam hati kita bisa hidup kembali, kemudian cerah kembali, kemudian semangat kembali dalam beraktivitas, dalam mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang pertama. Jadi di dalam kitab ini ada 40 hadis. Banyak tuh ya. Kemarin Abi Halim juga ada kitab sendiri 40 hadis tentang salat ya kalau enggak salah. Pokoknya 40 hadis, kumpulan 40 hadis. Begitu juga Imam An-Nawawi di sini juga sama 40 hadis, cuman ada bedanya, ada hikayat-hikayat atau nasihat-nasihat di dalamnya. Karena kata Nabi, siapa yang menjaga 40 hadis. Nah, menjaga di sini bisa diartikan menghafal, bisa diartikan menjaganya, membacanya,
sebanyak berapa? 40 hadis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam riwayat yang lain, siapa yang menjaga 40 hadis, maka dia berada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 40 ini, angka 40 ini luar biasa. Siapa yang takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka akan dijamin kebebasan dari api neraka, insyaallah. 40 ini sakral. Bukan 13 ya seperti orang-orang barat ya. Ini apa namanya, para liberal orientalis ya. 13 tuh bahkan sampai enggak ada, pokoknya kalau ada angka lift tuh 13 angka sial, katanya. Ini yang enggak bisa jauh. Yang ada 40 atau 3, malah 3 itu bagus, sunnah Nabi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu hadisnya, kemudian hikayatnya. Kemudian sebelum kita memasuki, kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kepada muallif musannif yang mengarang kitab ini kita diberikan keberkahan, nyamber ya keberkahannya, ila khusus ila hadiyatin Hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar ya Usfuri rahimallahu wa ja'al jannah maswah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Al-khabaru bitamamihi. Jadi orang-orang yang suka menyayang, mereka itu akan dikasihani oleh yang Maha Pengasih. Kasihanilah siapa yang berada di bumi, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Apa makhluk-makhluk Allah? Manusia, kemudian bahkan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenan dengan hadis ini, bagaimana ada di dalam hati kita itu sifat kasih sayang, sifat saling mengasihi terhadap semua makhluk, bukan hanya manusia. Ini sebagian kita ada yang nendang binatang, lemparin tuh. Saya lihat di TikTok itu, yang siapa yang sering bersih-bersih kali itu, Pandawara. Jadi ketika lagi bersih-bersih, Bapak itu dia nemukan sebuah plastik diikat karung, ternyata dalamnya itu kucing. Allahu Akbar. Bayangin, berarti ini tidak ada rasa kasihan di dalam hatinya. Boleh kalau dia tidak suka ya dihijrahkan kepada yang tepat gitu tempatnya, pasar yang banyak makanan dan sebagainya, bukan diikat di dalam karung kemudian dibuang kali. Gimana dia mau kabur pergi? Untungnya saja itu didapatkan. Kalau tidak, waduh. Nah, ada satu kisah daripada hadis ini yang tadi ar-rahimun. Jadi waktu itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, jadi Umar itu sedang berjalan di kota Madinah. Kemudian melihat seorang anak kecil, sobian. Sedang apa? Anak kecil itu sedang bermain-main burung. Usfur itu burung pipit atau burung emprit ya. Burung emprit ya. Kemudian Umar berkata, "Le, ngapain le? Ngapain kamu? Oh, itu lagi dimain-mainin burung." Gimana kan gambaran kita anak kecil mainin makhluk burung kayak gitu, ya enggak seperti kita orang dewasa kan, yang sebagaimana mestinya yang punya burung gitu kan, kasih makan dan sebagainya, itu hanya buat mainan. Mungkin gambarannya kalau ada anak kecil punya ayam atau ikan-ikanan tuh kadang dikasih sambal di akuarium, atau dikasih makanan yang gak jelas, semuanya akhirnya mati. Nah begitu juga gambaran itu dimain-mainin. Akhirnya dengan rasa kasihan kenapa Umar membeli burung tersebut? Atas rasa kasihan. Kemudian
setelah beberapa tahun lamanya, ya, tidak disebutkan berapa tahun lamanya, tapi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, Khalifah Umar itu meninggal dunia. Nah, pada saat itu ulama-ulama di saat itu bermimpi, ulama kibar tentunya, ulama yang masyhur bermimpi tentang Umar, ya. Kemudian orang-orang itu bertanya, jadi melihat Umar di dalam mimpinya, apakah yang dilakukan Allah kepadamu? Jadi setelah Umar dikubur, ya, sesuai dengan kita kubur, diletakkan semua. Kemudian ditanyalah para ulama, apakah yang dilakukan Allah kepadamu wahai Umar? Umar menjawab, Allah mengampuni dan memaafkanku. Allah mengampuni dan memaafkanku. Kemudian dengan apa Allah mengampuni dan memaafkan Umar radhiyallahu anhu? Ini jelas orang-orang yang dijamin masuk surga, yang langsung dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Umar sekaliber sekelas Umar, ya, bukan kita. Bukan kita, ya, beda ya. Umar sama kita mungkin dari antara 7 langit, jauh. Kemudian dengan apa engkau mendapatkan ampunan, dan apakah dengan keadilan atau kezuhutanmu? Karena jelas pada waktu itu Umar, ya, adil juga. Kemudian zuhudnya Umar luar biasa. Kemudian Umar menjawab, tatkala kalian masukkan aku di dalam kubur dan menutupiku dengan tanah, kalian tinggalkan aku sendirian. Orang-orang udah pada pergi. Kemudian datanglah al-malakani, malakani, 2 malaikat seperti biasa, Munkar dan Nakir. Kemudian langsung didudukkan itu Umar. Kemudian kata Umar, serasanya aku tuh hilang akal. Karena apa hilang akal? Karena begitu takut terhadap Munkar Nakir. Karena jadi itu Umar, apalagi kita yang banyak dosa, maksiat, Allahu Akbar, maka perlu kita persiapkan bekal untuk akhir. Kemudian datang 2 orang malaikat yang tadi sehingga hilang akal dan gemetar Umar. Bahkan tulang-tulangnya itu digambarkan gemetar, seperti orang gemeteran. Gimana sih orang pertama kali imam? Nah, orang ketika first time imam kan gemeteran tuh. Nah, ini bedanya bukan first time, tapi langsung lihat kedua malaikat Munkar Nakir. Keduanya memegang dan mendudukkanku, ingin menanyaiku, dan ku dengar seruan dari suara yang gaib. Jadi ada sesuatu, jadi ketika sedang bertanya malaikat, bahkan belum, kan biasanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka gitu dan sebagainya. Sebelum menanyakan itu ada seruan yang tidak ada rupanya. Ada seruan aja kayak suara. Kemudian seruan itu berkata, tinggalkanlah hambaku ini, Umar bin Khattab, jangan menakutkannya. Aku telah mengasihani dan memaafkannya sebab ia punya rasa sifat kasihan. Karena apa tadi ceritanya? Membebaskan seekor burung emprit, seekor burung usfur, burung pipit dari seorang anak kecil. Karena cuman ada rasa kasihan di dalam hatinya, karena cuman ada rasa kasih sayang terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Itu baru terhadap binatang, apalagi terhadap kita sesama manusia. Kadang kan kita zolim sama orang yang bukan haknya diambil. Kemudian apalagi sama binatang, orang kita nggak suka dibuang-buang dan sebagainya, dimain-mainkan. Jangan. Kemudian jadi dengan sebab itulah Umar dimaafkan dan diampuni. Walaupun ya di berbagai riwayat lain juga keunggulan Umar luar biasa. Ada yang mengatakan sampai Umar bertanya balik kepada malaikat, walaupun riwayatnya ditentangkan. Kemudian cerita lain, ada satu kisah lagi berkenaan dengan seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Tadi yang pertama kisahnya Umar yang membebaskan seorang makhluk Allah, yaitu berupa binatang, yaitu burung, dari seorang anak kecil. Kemudian dengan sebab itulah Allah memaafkan dan mengampuninya, sehingga ketika mau ditanya nggak jadi bahkan malaikat. Nah, ini menjadi faidah bagi kita, diambil maknanya, perlu kita ada rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua dari hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jadi pada waktu itu, pada zaman Bani Israel, ada seorang hamba, seorang pemuda lewat di sebuah gurun pasir. Apa isi gurun pasir? Pasir aja, nggak ada apa-apa, nggak ada air.
Walaupun ada air, halusinasi dia. Tiba-tiba loncat salto yang bukan ke air tapi ke pasir, benjol kepalanya. Maksudnya gitu. Jadi pada saat itu pada untuk melewati gurun pasir. Tapi di saat hidupnya pemuda itu, pada masa susahnya harta, susahnya makanan, susahnya minuman, atau disebut dengan masa pancaklik. Ya, pancaklik panjang. Jadi susah orang-orang itu, di kerabatnya, keluarganya, tetangga-tetangganya susah nyari makanan, nyari itu susah semua. Nah, kemudian ketika dia melihat hamparan daripada gurun pasir itu, apa yang dia katakan? Seandainya aku bercita-cita ini semua gurun pasir berubah jadi makanan, berubah jadi tepung, berubah jadi beras. Kalau sekarang berubah jadi apa? Roti ya. Berubah jadi apa lagi? Apa yang buat kebutuhan kan? Itu baru seandainya, dibilang seandainya seluruh gurun pasir ini berubah jadi makanan, jadi beras, jadi bahan makanan, maka aku akan berikan kepada orang-orang yang susah, kelaparan, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, orang-orang yang susah. Kemudian pada saat itu juga Allah mewahyukan kepada seorang Rasul atau Nabi utusan Allah yang dikirim ke Bani Israel tersebut. Di sini riwayatnya tidak dijelaskan jadi siapa, tapi kan Nabi itu bukan hanya 25 Rasul kan yang kita kenal, ada banyak. Kemudian pada saat itu Allah mewahyukan kepada utusan tersebut untuk menyampaikan kepada seorang pemuda tadi yang berangan-angan, bercita-cita pasir berubah menjadi bahan makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang. Kemudian katakanlah kepada si fulan, kepada si pemuda tersebut bahwa Allah telah memberikan pahala bagimu seperti andai kata itu berubah menjadi tepung lalu engkau bersedekah dengannya. Jadi belum melakukan, tetap jadi gurun pasir, gundukan pasir, tapi tetap pahalanya dapat gitu. Makanya kan ada hadis, kalau kita niat kebaikan maka sudah dinilai kebaikan, pahala. Tapi ketika kita melakukan ditambah lagi baru berkali-kali lipat. Sedangkan sebaliknya Maha Pemurah Allah, Maha Pengasih Allah kepada hamba-hambanya yang kita tidak tahu diri. Kita berbuat, baru niat jahat itu belum ditulis sama Allah kan. Tetapi ketika melakukan barulah ditulis satu keburukan, satu kejahatan, satu dosa. Kemudian makanya barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah mengasihinya. Karena hamba itu tatkala mengasihani hamba-hamba Allah dengan perkataannya, andai kata tanah, andai kata pasir, andai kata gurun pasir ini berubah menjadi tepung, menjadi bahan makanan, bisa mengenyangkan orang-orang, maka ia pun mendapatkan pahala sebagaimana apabila ia melakukannya. Makanya kalau kita nggak punya fulus, dompet kering kerontang, nggak bisa ngasih buka puasa, ya minimal niat dulu ya penting ya. Sama kayak misalkan kita nggak bisa keluar gitu kan, 3 hari, 40 hari, 4 bulan gitu kan, dakwah jalan ilallah, ya minimal niat dulu lah gitu kan. Mudah-mudahan Allah tulis mendapat ganjaran gitu ya. Tapi juga bukan sebagai dalil kita, niat dulu deh kita duit merah semua di dompet, kemudian medit ya, nggak dikeluarkan sedikit pun, auzubillah. Jadi ini bukan menjadi dalil untuk menyerang dan sebagainya, enggak. Jadi yang penting apa? Jadi yang pertama tadi kisah yang Omar, bagaimana ada di sifat hati kita. Yang kedua niat itu pun udah ditulis. Jadi yang nggak punya fulus, yang nggak punya apapun, kalau ada niat kebaikan, ya niat dulu. Belajar juga begitu. Kemudian apa lagi? Banyaklah hal-hal ketaatan kepada Allah yang belum bisa kita lakukan sekarang, minimal kita niat saya jadi dokter gitu kan, dokter psikologi gitu kan. Nah niat dulu insyaallah ya, insyaallah niat psikologi. Mudah-mudahan nanti tiba-tiba Allah mengabulkan, bisa jadi dokter psikologi insyaallah. Atau dokter SP, apa ada SP kan ada juga tuh. Insyaallah kan niat dulu insyaallah. Kemudian Bapak sekalian, anak muda, insyaallah anak muda yang semasa muda gitu insyaallah. Hadis yang kedua sekarang ya. Ini ada 40 hadis, kita enggak semua jadi per minggu ya 2 hadis atau 3 hadis lah cukup insyaallah. Sampai jam setengah berapa itu? Setengah 5. Hadis yang kedua, An Abdullah bin
salah. Yang hadis yang kedua, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Ya, jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ada yang tahu gak nih? Siapa Superman? Nah, biasa tahu anak-anak nih, remaja. Tapi ketika ditanya siapa Abu Bakar, siapa Umar, wah nggak tahu kok tanya saya gitu. Nah itu ini bahaya gini. Jadi nggak kayak gitu. Tapi ketika Ibnu Mas'ud ialah orang yang mendapat predikat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mahir, indah bacaan daripada Al-Qur'annya. Bahkan pernah suatu ketika Nabi ingin mendengar bacaan yang datang kepada Ibnu Mas'ud, kemudian untuk dibacakan surah Al-Quran, yang akhirnya Nabi meneteskan air matanya. Dan Ibnu Mas'ud juga ini ada pincang sebelah dia kakinya, ada pincang sebelah. Tapi yang luar biasanya ada satu kisah yang membuat kita termotivasi. Jadi pada suatu masa sebelum Islam itu sama Nabi diperintahkan untuk terang-terangan, kan masa dakwah itu nggak langsung terang-terangan, tapi apa? Diam dulu sembunyi. Karena pada waktu itu kalau terang-terangan habis pada Abu Jahal dan sebagainya. Kemudian pada saat itu si Ibnu Mas'ud ini dengan berani karena masuk Islam kan, kemudian dengan semangatnya, dengan Qur'annya, dia bacakan Al-Quran di base camp musuh. Recall dia kan. Nah ini ya, jadi dibaca Quran depan Abu Jahal dan sebagainya dan kawan-kawan kan. Akhirnya apa? Ya dipukulin sampai bonyok-bonyok kan. Akhirnya dibawa sama para sahabat. Kenapa? Ibnu Mas'ud bertanya kepada para sahabat, kenapa kamu membawaku? Padahal aku ingin ke sana lagi, walaupun aku mati di sana tetap aku akan bacakan Al-Quran kepada orang-orang tersebut. Luar biasa dakwah. Ya. Kemudian jadi al-fajiru ar-raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Jadi pendosa yang mengharapkan rahmat Allah adalah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi rajin, getol, puasa full setahun bahkan, atau puasa Senin Kamis, kemudian sholat nggak pernah tertinggal, sunnah, nawafil, wajib, kemudian duha, tahajud 12 rakaat, tarawih semua full, nggak ada yang ketinggalan, zikir luar biasa, tetapi sering memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang pendosa yang banyak dosanya, tetapi di penghujung ayatnya, tapi dia sering tidak terus berharap taubat, kemudian memohon ampun kepada Allah, itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang memutus rahmat Allah terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, ya, gitu. Jadi penting. Kemudian, dari kisah ini diceritakanlah bahwa dari Zaid bin Aslam, seorang ahlul Madinah, dari Umar, bahwa seorang laki-laki dari umat dahulu rajin beribadah. Ada seorang pemuda, contoh Rafathar, kita contoh dulu lah Rafathar, rajin ibadah kan, amin kan. Kemudian dia memberatkan diri serta membuat orang-orang putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya membuat orang-orang putus asa itu gimana? Jadi misalnya ada orang ibadah, tahu lagi ibadah, ngapain sih sholat? Udah nggak usah cukup 2 rakaat. Padahal dia lagi semangatnya ingin mengharap rahmat Allah, ampunan Allah. Dia lagi sholat mungkin tarawih kan, mau 23, udah dia terus cuma 2 rakaat kan, udah 2 rakaat aja atau 3 rakaat aja gitu, nggak usah lah 20 rakaat, nggak usah 11 gitu. Nah ini memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang lagi berdosa kemudian dia menghampiri, wah ini mah dosanya nggak bisa diampuni nih, wah kafir ini ya, wah ini nggak ada yang disyariatkan oleh Nabi ini gitu kan, sesat deh kan, memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi zikir dia kan, lagi benar-benar tawadu, kemudian tawajuh kepada Allah, ngapain ente, ini nggak disyariatkan Nabi nih,
udah nanti masuk neraka kayaknya. Nah, ini waduh bahaya ini, jangan. Gitu aja. Enggak ya. Jadi nggak boleh memutus rahmat dari diri sendiri maupun orang lain, insyaallah. Kemudian setelah beberapa lama pemuda ini mati, meninggal dunia. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, apa yang Kau sediakan bagiku?" Karena apa? Salat tadi kan full, sunnah full. Kemudian puasa luar biasa, lailan wa naharon kan, naharon wa lailan. Kemudian apa lagi? Sedekah, luar biasa sedekahnya 10 juta masih ke masjid atau 15 juta gitu kan. Pokoknya kas masjid enggak pernah minus lah insyaallah. Pokoknya kas masjid enggak pernah minus karena rajin sedekah dia kan, insyaallah. Mudah-mudahan kita terbangkit lagi dari diri kita ya, bisa sedekah sehingga masjid kita makmur insyaallah. Kemudian jadi dia berkata kepada Allah, "Apa yang Kau sediakan bagiku?" Maka Allah menjawab, "An-nar." Apa? Masuk neraka. Itu yang full ibadah dan sebagainya. Allah katakan an-nar. Heran enggak? Makanya heran. Maka dia berkata kan, "Kok bisa saya udah full ibadah, full kebaikan, apa yang Kau perintahkan saya lakukan, tapi saya masuk neraka?" Gimana? Anda, bapak-bapak sekalian udah capek sujud dirinya, kemudian semua sedekah dan sebagainya, tapi di penghujung ketika di akhirat Allah katakan an-nar, masuk neraka. Karena apa? Nah, maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda itu, "Dulu engkau membuat orang-orang berputus asa dari rahmatku di dunia. Maka sekarang aku membuatmu berputus asa dari rahmatku." Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sering membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ketika ada seorang teman kita ya misalkan kayak si Raul nih kan Rafathar tuh, semangatin tuh untuk ibadah kan, supaya jangan buka puasa ketika bulan Ramadan gitu kan, supaya kuat gitu kan ya Raf ya. Nah, supaya taat terus ibadah, saling mengingatkan. Nah, inilah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena adakah di sini nih yang hadir di sini aja beberapa orang, yakinkah dengan ibadah kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan salat kita yakin masuk surga? Apakah dengan puasa kita yakin masuk surga? Ya, yang pertama ya harus husnuzon kepada Allah atas ibadah kita. Ya insyaallah gitu. Tapi yang paling benar ialah karena masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Selanjutnya. Ini kisah yang kedua. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang laki-laki tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali mengesahkan Allah. Enggak pernah berbuat sedikit pun. Ada jadi satu orang dia enggak sholat, enggak puasa, enggak sedekah. Ya pokoknya bodo amat lah terhadap keadaan, tapi cuman ya asyhadu tauhid doang. Esahkan Allah gitu, Islam KTP lah ya. Ya. Pokoknya kalau datang dia ngeselin lah pokoknya gitu kan. Ya, pokoknya kalau datang dia ngeselin. Pokoknya enggak punya berbuat kebaikan sedikit pun. Pokoknya kita jengkel aja ketika orang itu ada. Ya pokoknya jengkel aja. Ngeselin lah orang itu. Kemudian ya berbuat fasik, kerusakan dan sebagainya. Kemudian sama ketika dia menjelang kematiannya dia sakaratul maut, ia berkata kepada keluarganya, berwasiat, "Ketika aku mati, bakarlah aku dengan api." Dia Islam, cuman bakarlah dengan api. Apa yang biasanya suka bakar dengan api? Ngaben, Hindu. Ya, Hindu ya. Kemudian sampai menjadi abu. Kemudian setelah jadi abu dilerai ke lautan. Tapi lerainya ketika angin berhembus. Jadi kan ketika dilerai ya terbawa angin lah abunya itu. Akhirnya setelah dia meninggal, kemudian keluarganya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh laki-laki tersebut ya.
Jadi dibakar mayatnya, kemudian udah jadi abu, kemudian dilerai di laut. Kemudian ketika di akhirat Allah bertanya, ente ngapain sampai begitu mati, apa dibakar kemudian. Jadi perlu digaris bawah ini. Jadi tidak ada bedanya orang yang mati jasad utuh, kemudian dia keadaan lagi bencana alam, gempa bumi, kemudian sampai masuk ke dalam tanah, dia kan ada kan jasad-jasad kalau lagi gempa bumi, ada yang nggak bisa diselamatkan gitu kan. Kemudian apalagi yang hilang di lautan, itu sama tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala walaupun jasadnya tidak ada. Tetap. Jadi ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Apa? Karena apa? Ia menjawab, aku takut kepada Allah. Aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah mengampuninya. Maka Allah mengampunkan seorang laki-laki tersebut yang selama hidupnya ngeselin di masyarakat, kemudian gak ada berbuat kebaikan, gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak sodako, tetapi Allah mengampuninya. Padahal ia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun selain mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Jadi ada rasa sifat kasih sayang yang pertama. Kedua, jangan memutus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada rasa sifat takut di diri kita, dan juga sifat harap kepada Allah, ar-raja, ya. Baru tiga. Mudah-mudahan nanti kita bisa amalkan ini. Nanti ada satu kisah lagi, habis itu baru kita tutup. Cukup sampai hadis yang kedua. Jadi gitu, ya. Tapi ini bukan menjadi landasan bagi kita nih. Karena hadis ini ya udah nanti kita jadwalkan sebelum malaikat Israel datang, kita tobat lah gitu. Sebelum malaikat Israel datang lagi bawa motor tabrak truk kan, innalillahi. Kemudian karena banyak nanti karena disalahpahami sebuah hadis begitu, kan Allah Maha Pemaaf, innallaha ghafurur rahim gitu kan. Kemudian dengan seenaknya ya udah nanti aja mau meninggal, udah tua lah, umur 60 gitu kan. Dan dia nggak nyangka bahwa emang sampai umur 60 gitu kan. Allahu Akbar. Padahal setiap kita aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Allahu Akbar. Ya bisa aja besok, bahkan nih kita keluar ke masjid tiba-tiba kesandung, kepala kita nyosrok ke lantai, kemudian meninggal, bisa aja, bisa. Makanya sekarang ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan remehkan maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, benar-benar terakhir, kisah terakhir, bukan hadis selanjutnya, ini masih hadis yang kedua tadi ya. Hadis Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muknid, ya. Kisah terakhir diceritakan lagi bahwa ada seorang laki-laki pada zamannya Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu matinya tidak ada orang yang mau memandikan dan tidak ada orang yang mau mengkafani karena kejahatannya. Orang-orang mengusung dan mayatnya itu dilemparkan ke mazbalah, ke tempat sampah. Jadi gak ada yang mau dikafanin, gak mau mandiin, gak mau disolatin. Jadi mayat itu langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah tuh, gitu. Allahu Akbar. Kemudian maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ada seorang laki-laki meninggal di dunia di tempat si fulan yang diletakkan di tempat sampah, sedangkan ia adalah seorang waliku, aulia min aulia illah. Bayangin, wali bukan ngaku-ngaku wali ya. Jadi apalagi yang mencelupkan itu. Karena ya kita nggak tahu kan. Gini gambarannya gini nih para jemaah sekalian, bapak-bapak, anak muda sekalian, gini. Kalaulah Allah membuka tirai hijabnya, mungkin kita malu, bahkan kita keluar pun dari luar rumah tuh
malu kita karena sudah berapa banyak aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita dosa sendirian, dikala kita dosa enggak ada orang yang lihat, dan kalaulah alhamdulillah maka kita dihidupkan di akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Musa, Nabi dan sebagainya, ketika orang berbuat dosa itu ya langsung nggak ditutupi. Misal orang zina ya udah langsung ada di jidatnya atau ada tanda-tanda lah atau tertulis di rumahnya gitu kan. Nah, kita ditutupi oleh Allah berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu kali yang kita terus mohon ampun kepada Allah, kita tutupi lagi, Allah tutupi lagi. Bahkan nanti di akhirat yang kita kira kita bakal nanti dibuka di akhirat sama Allah, kata wahai hambaku, sejak saat ini aku hapuskan daripada dosa-dosamu dan aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak tahu. Jadi jangan menilai orang apa, don't judge by cover ya, cover. Jangan nilai orang dari covernya gitu. Ada orang yang kayak apa namanya maksiat terus, tetapi dia ada amalan yang membuat dia mulia di jalan apa namanya di sisi Allah. Ada orang yang mulia tapi kita nggak tahu gitu kan, busuk gitu kan, nggak tahu. Makanya husnuzon, setiap orang harus husnuzon, kecuali yang udah jelas-jelas ya. Allahu Akbar. Kemudian ya tadi Allah kabarkan kepada Nabi Musa, mereka tidak memandikan, yang mana seorang orang itu laki-laki itu tidak mau dimandikan, dikafani, dikubur, maka pergilah engkau dan mandikan dia lalu kafani, sembayangi, salatilah dan kuburlah orang itu. Kemudian datanglah Nabi Musa dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang berkata, ngapain kau cari wahai Nabi Musa? Ya jelas tuh ngapain dicari kan, orang masyarakat tahunya dia pelaku maksiat, pelaku dosa, yang ngapain dicari-cari, apalagi sama Nabi, seorang Nabi kan, seorang utusan Allah, yang mana masyarakat itu tidak mau mandikan gitu kan. Tiba-tiba didatengin, dicari sama Nabi Musa. Kemudian dijelaskanlah sama masyarakat itu sifatnya begini dan sebagainya. Musa berkata, di mana tempatnya? Udah tunjukin tempatnya gitu kan. Lamaan lah cerita-cerita gitu, mungkin kalau bahasa sekarang udah tahu lah gitu kan. Udah mana tunjukin tempatnya? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu. Musa berkata, tunjukkan kepadaku tempatnya. Orang-orang itu pergi bersama Nabi Musa alaihi salam. Ketika Musa melihat mayit tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Musa berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, engkau telah menyuruhku mengubur dan menyembayangi, menyolati, sedangkan kaumnya menyaksikan tentang apa menyaksikannya, kejahatan, dosanya dan sebagainya. Maka Allah beritahukan kepada Nabi Musa, hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan. Hanya saja, nah ini garis bawahi lagi, hanya saja. Jadi jelas memang berbuat dosa, maksiat dan sebagainya. Hanya saja, apa? Hanya saja dia memohon kepadaku pada waktu wafat dengan tiga hal. Apa memohon? Yang apabila makhlukku yang berdosa memohon kepadaku dengan perantaran ketiga hal itu, niscaya kuberikan padanya apa yang dimohon itu. Nah ini bagus, nanti dia doanya kalau bisa diingat-ingat nih. Kata Allah, makanya apa? Apabila ada hambaku yang berdoa seperti ini, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Penting nih ya. Jadi yang pertama, tunggu sebentar. Jadi kata Allah, bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedang aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Musa berkata, apa sih doa itu? Maka Allah berkata, tatkala ia menjelang mati, orang itu berkata, ya Rabb, ya Allah, engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat. Jujur kepada Allah atas dosa-dosa kita yang pertama. Dulu ngapain dan sebagainya, kita jujur kepada Allah. Tetapi ada di hati kita enggak suka, benci terhadap maksiat tersebut ya. Kita melakukan dosa nih mungkin karena suatu hal atau suatu kondisi kita belum bisa untuk lebih baik gitu loh. Belum bisa untuk move on gitu, lebih lebih baik. Kayaknya terbelenggu sama maksiat tersebut, kayak lagi dan lagi terus saja. Tapi kita jelas di hati kita membenci atau
kemungkaran yang kita lakukan. Itu yang pertama. Ya, jadi tidak suka apa yang sedang dia lakukan. Yang pertama hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis terkutuk. Jadi ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku. Karena aku berbuat seperti itu ya karena setan, jin, iblis, maka nafsu, maka aku berbuat seperti itu ya Allah. Tapi aku sangat membenci perbuatanku ya Allah, maka ampunilah aku. Kedua, orang itu berkata, wahai Tuhanku ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Nah, jadi gini, misalkan ada datang kepada kita sering melakukan maksiat lah, dosa, anggap saja. Kemudian ada dua orang datang kepada kita, yang satu orang soleh, yang satu orang suka maksiat buat dosa, ya beradulan lah. Kemudian yang kedua orang tersebut yang datang kepada kita itu minta hajat lah atau minta bantuan gitu. Mana yang kita dahulukan? Orang yang beradulan atau orang yang soleh? Orang yang soleh. Nah karena itu dia sering mendahulukan. Jadi dia bilang, kalaulah saya sering berkumpul kepada orang-orang dan orang-orang meminta pertolongan kepadaku, kemudian ada yang orang soleh, maka aku dahulukan orang yang soleh terlebih dahulu, baru orang yang beradulan itu beradulan. Nah, itu. Jadi dan juga dia suka menemani orang-orang yang soleh, lebih khusus sekali daripada orang-orang fasik. Dia lebih senang duduk di circle-nya orang-orang yang soleh daripada circle-nya orang-orang yang maksiat, jauh, minum-minum, circle-nya di diskotik, gitu. Circle-nya diskotik, minum-minum, circle-nya yang suka kalau di sekolah tuh tawur-tawuran, aduh Allahu Akbar. Kemudian pokoknya yang dia temannya tuh bahkan nggak mengingatkan sedikit pun kepada kebaikan gitu ya, minimal kan ajak sholat gitu kan, ajak kajian, bukan kajian cinta-cinta gitu kan, tapi kajian yang berilmu gitu kan, ada ilmunya. Maksudnya cinta-cinta sih kalau yang udah rumah tangga ya boleh-boleh aja gitu kan, tapi kalau cinta-cinta yang nggak jelas gitu kan, apalagi yang belum sah, Allahu Akbar gitu kan. Jangan sampai kita puasa pagi kemudian ngabuburit sama yang nggak sah. Waduh, gimana tuh? Sah nggak puasanya? Allahu Akbar, kan gitu kan? Ya kan puasa gitu kan semua dilarang kan, nafsu, makan, minum dan sebagainya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jalan ngabuburitnya sama yang nggak sah, gimana itu? Allahu Akbar. Oke, janganlah ya Allahu Akbar, nggak boleh. Lanjut. Dalam suatu riwayat Wahab bin Munabih diceritakan, orang itu berkata, ya Allah, jika Engkau maafkan dan Engkau ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan. Karena jelas kalau ada seorang hamba diampuni, seorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah yang tadinya maksiat terus, akhirnya jadi hijrah, dia taat kepada Allah setiap saatnya, maka sedihlah setan dan jin. Maka karena itu dia mohon, ya Allah, kalaulah Engkau mengampuniku, dirayu. Jadi ada sifat rayuan. Ya Allah, kalaulah Engkau mengampuniku, maka orang-orang soleh, para nabi, para solehin itu akan senang. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kalau enggak Engkau maafkan, maka jin dan para iblis itu akan senang gitu kan. Nah gitu. Kemudian selanjutnya, sebentar. Jadi maka ampunilah aku ya Allah, katanya. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan dan kasihani serta maafkan aku ya Allah. Maka Allah berfirman, maka pun aku mengasihi kamu dan memaafkannya. Karena sesungguhnya aku maha pengasih, maha penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku dosa di hadapanku. Orang ini telah mengaku dosa, maka ku ampuni dan ku maafkan dosanya. Maka ada tuh di suatu ketika di akhirat nanti ketika pertimbangan, dia nggak mau mengaku dosanya terhadap Allah. Kan akhirnya bersaksi kan setiap anggota tubuhnya itu, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sab'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun gitu kan. Karena dibilang nggak ada saksi nih, udah dia nggak mau berbicara, akhir tangannya ngomong, kakinya yang ngomong gitu kan, semuanya berkata. Ya udah, akhirnya kalau Engkau mengampuniku ya Allah, nanti aku akan bersaksi deh gitu kepada jadi terus nyangkal. Maka penting kita, jadi kita
bersaksi atas dosa-dosa kita, kita rayu Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada taubat-taubat kita, ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita, baik yang secara disengaja maupun yang secara tidak sengaja, maupun secara yang zahir maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka kata Allah berkata kepada Musa, "Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan, karena dengan berkah kehormatannya di sisiku aku mengampuninya orang-orang dan menghadiri penguburan jenazahnya." Akhirnya yang tadinya dibuang ke tong sampah, akhirnya orang-orang mau menguburinya, bahkan semuanya menyolatinya. Allahu Akbar. Gitu. Jadi selesai kita, nanti kita lanjut lagi. Mungkin Bang Fahri nih insyaallah Gus melanjutkan minggu ketiga kan, minggu selanjutnya hadis ketiga bisa juga kalau mau gitu, atau Gus Kiki bisa. Ya boleh. Jadi gitu. Jadi apa tadi kesimpulannya, ada yang bisa tarik kesimpulannya enggak? Jadi yang pertama, apa yang pertama? Kasih sayang terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, binatang, manusia, kemudian semua tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang kedua ada rasa sifat ini niat dulu ya, niat dulu. Kalau belum bisa apa-apa yang penting niat ya. Tapi kalau udah ada ya jangan dipendam-pendam fulusnya gitu kan. Gitu. Ada ketika lewat di depannya kotak amal yang keluar abu-abu. Oke. Bukan yang apa gitu. Tapi ada dia. Jadi kecuali emang niatnya dari awal abu-abu ya. Tapi kalau di kantongnya ada yang kuning, yang oranye gitu kan. Ada juga yang ungu gitu, yang dipilih yang abu-abu gitu kan. Nah, ini repot ini. Jadi pilih yang itulah gitu. Keluarin lah zakat, beli sate gitu. Kalau kata Ustaz Burhan tuh beli sate ya, habis gajian beli sate katanya itu. Terus beli garam. Nah, gitu. Jadi yang ketiga apa yang ketiga? Takut kepada Allah ya, yang takut kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak takut. Kemudian karena orang yang nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, karena takut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut ngadep Allah, dikiranya ketika badannya dibakar dia nggak bakalan ini gitu kan. Tapi akhir ketika dibakar jadi abu, dilerai ke laut, tetap aja di hadapan Allah ditanya malah, kenapa kamu melakukan seperti itu gitu? Karena apa? Karena takut kepada Allah. Yang ketiga takut. Yang keempat, jangan melihat orang dari zahirnya ya. 3 menit lagi. 27, 28, 29, 30 pas kan setengah 5 on time insyaallah. Jadi gitu. Yang keempat tadi ya. Jangan melihat dari covernya. Bisa saja orang yang ahli maksiat tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, orang yang mulia tapi dia busuk di belakang. Makanya harus husnuzon ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang ketiga, itu tentang nanti minggu depan tentang ini, perintah kepada orang lanjut usia untuk taat kepada Allah ya. Berkenaan dengan Sayyiduna Ali radhiyallahu an. Yang ketiga ya, nanti tentang Sayyidina Ali pada masanya. Tentang pentingnya orang kita taat kepada orang tua atau yang lanjut usia nanti minggu depan insyaallah. Wallahu a'lamu bissawab insyaallah. Ada pertanyaan enggak nih? 2 menit lagi. Pas. Enggak ada ya insyaallah. Udah pada calon dokter enggak bertanya lah insyaallah. Insyaallah. Gitu jadinya. Insyaallah. Ya, enggak lagi ya. Enggak ada pertanyaan nih, benar. Nanti untuk minggu depan di ini ya, di apa? Pada subuh Sabtu aja. Ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.